Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 1 Agustus 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pergi ke tempat sunyi untuk apa? Tentunya mencari keheningan. Bisa jadi untuk beristirahat sejenak atau sembari merenungi kematian Yohanes Pembaptis yang masih kerabatnya. Namun, kondisi tiba-tiba berubah drastis karena banyak orang berbondong-bondong mendatangi dia. Kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Melihat orang sebanyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Menyingkirkan permasalahan pribadinya, Yesus menyembuhkan yang sakit, bahkan juga memikirkan kebutuhan jasmani orang-orang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, pada sisi kemanusiaannya, Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Duka cita atas meninggalnya Yohanes Pembaptis merupakan hal yang sangat manusiawi. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya larut oleh perasaannya. Dia tetap berkarya karena belas kasihannya kepada orang banyak. Dia sungguh-sungguh mempraktekkan ajarannya, yaitu menyangkal diri. Dia menyangkal keberadaannya yang sedang butuh hiburan dan waktu untuk menyepi serta merenung. Dia memilih untuk berkarya bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melakukan segala sesuatu didorong oleh belas kasihannya. Yesus tidak melakukan mukjizatnya untuk mendatangkan kekaguman orang atas dirinya. Dia tidak mencari itu. Dia tidak punya kerinduan untuk namanya ditinggikan. Yang dia lakukan adalah agar orang-orang mempermuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang bukan supaya dia mempunyai pengaruh yang besar kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa dia meninggalkan mereka dan pergi bersama dengan murid-muridnya. Banyak orang menolong orang lain demi mengharapkan balas jasa. Ada juga yang menolong orang lain karena percaya karma. Kalau kita baik kepada orang lain, maka nanti kita pun akan menerima kebaikan. Tuhan Yesus berbuat baik di dalam hidupnya di dunia ini, tetapi orang-orang memakukan dia di kayu salib.
Apakah balas jasa yang Yesus terima? Hinaan, cercaan, aniaya, kematian, itulah yang dia terima. Setiap orang dengan motivasi egois pasti tidak pernah bisa melepaskan keuntungan pribadi di dalam apa yang dia lakukan. Tetapi Yesus tidak demikian. Fokusnya adalah orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mudah berbelas kasihan karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia menghiraukan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dirinya dan kenikmatan hidup baginya sendiri. Dia memberi hidupnya bagi orang lain. Tuhan Yesus melihat orang banyak dan dia tergerak oleh belas kasihan. Siapakah orang banyak itu? Mereka adalah orang-orang yang akhirnya kecewa dan meninggalkan Yesus. Tuhan Yesus tahu kalau mereka bukanlah pengikut yang sejati. Mereka hanyalah orang-orang egois yang mencari keuntungan diri dengan mengikut Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hanya mau sembuh dari penyakit mereka. Mereka tidak mau mendedikasikan hidup kepada Yesus. Mereka siap meninggalkan dia kapan saja mereka merasa dia tidak lagi berguna bagi mereka. Tetapi Tuhan Yesus tetap berbelas kasihan kepada mereka. Belas kasihan yang paling indah dan paling sempurna diberikan oleh Yesus kepada manusia. Kiranya kita harus belajar ketulusan dan hati yang mudah berbelas kasihan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berani beriman kepadamu. Ajarilah aku untuk menaati Engkau meskipun terdengar mustahil. Ajari aku untuk rela berkorban dan terus berserah kepadamu ya Tuhan. Ajari aku untuk sanggup meneladani Engkau. Engkau sanggup berbelas kasihan dengan cara yang begitu sempurna. Aku rindu memiliki belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolonglah aku yang sudah menikmati belas kasihan-Mu untuk meneruskan belas kasihan itu kepada orang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.